banyak gereja-gereja atau mungkin banyak juga termasuk Fuse juga itu temanya adalah bagaimana kita berpengharapan lebih kepada Tuhan. Hal-hal seperti ini what we are longing for lah kalau gue bilang, karena after 2020 bisa dibilang nggak ada satupun dari kita yang ready, right? Tapi kita dipersiapkan dan dimampukan, thanks God. Buat 2021 kembali lagi kita mesti make sure harapan kita ini udah benar, gitu loh. Oke, sebentar gue akan sharing screen-nya. Ronald, halo? No? Gue aja ya, Ton. Gue aja ya, oke. Thank you, bro. Oke. Oke. Hope is the anchor of the soul. Jadi hari ini gue coba mau sharing bagaimana kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, dan titik berat dari sharing malam ini adalah lebih ke bagaimana kita mengupas ayat daripada Ibrani 6 ayat 19-20. Oke. Waktu ini, sekarang ini kita tuh benar-benar nggak tahu ekonomi itu kayak apa. Kita nggak pernah tahu apakah vaksin ini juga bakal succeed. Dampaknya, efeknya bakal seperti apa, guys. Bahkan kita juga dalam era di mana bukan cuma bahasanya PSBB, tapi udah ngomong PPKM, ya, untuk Jawa dan Bali. Dan kita juga bisa melihat sekarang 2021 ini, di bulan ini aja udah banyak banget musibah, guys. Pandemic udah hit 10.000. Next, sorry. 10.000 itu waktu-waktu sekarang ini udah kayaknya biasa banget. Next, udah biasa banget. Hari ini tembus lagi 12.000. Jadi this pandemic is going crazy, guys. Ya, kita sadari, tadi Agnes juga cerita, atau tadi Sandy juga cerita, kita punya karyawan itu udah pada kena gitu. Circle kita udah makin sempit. So, this craziness itu unstoppable, dan kita juga nggak tahu mau sampai kapan seperti ini. Next, kita bicara adalah disaster yang bermunculan. Awal tahun kita udah dengar masalah Sriwijaya Air, gempa di Mamuju, longsor di Sumedang, kemarin juga gue dengar ada lagi di Puncak Bogor juga banjir bandang. Guys, wow, ini baru Januari gitu loh. What happened this year gitu loh. Belum apa-apa nih kita udah kayaknya kok banyak banget ya masalah yang bermunculan yang gue napas aja belum di awal tahun 2021 ini. Oke, dan belum lagi ada berita-berita yang ada berita-berita yang dimana kelihatannya tuh udah negatif banget. Dari sisi kita punya bisnis, dari sisi kita punya relasi sama orang, kelihatannya udah maunya no hope gitu, dan improvementnya tuh nggak ada, boro-boro mau improve gitu. Next. So, banyak juga kalian sadari keluarga kita, teman kita, itu mungkin kena penyakit COVID. Suffering their family. Or maybe losing, paling parah, kehilangan orang tua atau teman atau kerabat. So no hope and comfort, guys. So overall, gue bilang bahwa we need hope. Kita semua ini butuh pengharapan. One of the reason kita get through this adalah we need faith, itu udah pasti, ya. Hope and love, untuk supaya kita bisa survive. Ya, 1 Korintus 13 sudah dikatakan bahwa demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Oke, gua sebelum bicara Ibrani ini adalah suatu kitab yang menurut gua cukup punya arti, karena Ibrani ditulis oleh Rasul Paulus untuk orang-orang Ibrani, what we so called sebagai Christian Yahudi yang saat itu hidupnya benar-benar berantakan, yang under pressure. Mereka hidup dalam kebelengguan, kesengsaraan, diserang sana-sini, benar-benar nggak ada pengharapan sama sekali. So, mereka ini juga merasa udah nggak ada lagi jalan. Mereka udah merasa lagi, apalagi yang mesti kita lakukan sekarang. Pengharapannya nggak ada. Nah, Musa atau siapa ya, pada saat itu, Paulus saat itu berusaha untuk menjaga mula-mula di mana mereka tidak lari dari gereja, tidak hilang pengharapan.
Mereka takut dan hilang pengharapan. Nah, kitab Ibrani ini, mereka, Paulus khususnya, itu mengencourage mereka untuk tetap hold their hope. Supaya mereka tetap percaya sama Yesus. Dan mereka keep forward, terus untuk bisa dewasa rohaninya. Karena pada saat itu benar-benar susah banget. Dan juga Paulus berharap di Ibrani pada saat itu, jemaat Ibrani itu tidak kembali lagi pada dosa yang lama. Dan kembali pada Yesus Kristus. Ya. Ibrani 6 ayat 19 ayat 20. Kita baca sama-sama guys, dan kita coba, gue juga belajar, dan kita juga semua belajar untuk pas mengenai ayat ini. Ada English version yang gue kupas, sama juga Indonesianya. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain, where our foreigner, Jesus, has entered on our behalf. He has become a high priest forever in order of Melchizedek. Bahasa Indonesia-nya katakan, pengharapan adalah sau. Sau ini terus terang agak masih rancu, tapi buat gue yang lebih penting bahasa Inggrisnya jelas, pengharapan itu adalah anchor. Pengharapan itu adalah anchor untuk jiwa kita yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melchizedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ayat ini buat gue nih ayat yang indah banget bagi kita semua. Ya. Di mana kita we have this hope. Kita punya pengharapan sebagai jangkar kita. As a very strong anchor. Pertanyaannya adalah, what is hope? Apa itu hope? Dan ada istilah atau definisi dari hope itu, dari salah satu kamus Cambridge yang mengatakan, to want something to happen or to be true, and usually have a good reason to think that it might. Or bahasa Indonesianya dari KBBI yang katakan, keinginan supaya sesuatu terjadi. Ya, orang yang punya basic sebagai teologis itu pakai dua istilah, bahasa Greek atau Hebrew yang which is ada baca elpis atau yachal. Yang arti sebenarnya kalau kita perhatikan means expectancy. Orang-orang yang menunggu, mengharapkan, to wait, to long for, dan orang-orang yang mengantisipasi, punya aspirasi dan keinginan untuk di masa ke depan dan juga akan datang. That is hope buat mereka. Kita bisa ambil kesimpulan, orang yang punya pengharapan itu punya gelagat atau sifat yang benar-benar merasa dia angkat tangan dan menunggu harapan itu datang. Menunggu berkat itu datang. Ya. Orang menaruh pengharapan pada Tuhan, mereka surrender. Mereka berharap sesuatu datang, semoga harapan mereka itu bisa terpenuhi di dalam Tuhan. Next, the next question is, yes, we need the right hope. Tapi bedanya apa antara hope as a Christian sama and the way is usually used? Ya kan? Karena secara sekuler, orang berharap pada sesuatu yang lebih ke materialistik. Seringkali mereka merasa bisnis gue akan bagus kok, gue akan punya hal lebih bagus lagi, gue akan lebih sukses dibanding tahun ini, gue yakin banget. Hal-hal seperti ini banyak yang kita lakukan dan kita lihat dari teman-teman kita atau saudara kita. Mereka berharap benar-benar sekuler dalam arti mereka yakin everything's going to be good and going to be better. Itu harapan kita. Buat gue itu nggak salah guys. Itu adalah harapan yang benar-benar very common, very original, very honest. But jangan sampai lupa, harapan tanpa fondasi yang kuat is nothing. Kita diajar dari sini adalah, lu punya harapan itu harus ada fondasi yang kuat, which is the only from Jesus. Gitu loh guys. So, next. Dari Alkitab kita lihat ya, salah satu perikop yang bisa gue share. Set your hope
fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. 1 Peter 1 ayat 13 di NIV katakan, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Semuanya guys, pengharapanmu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Ya, gue lebih suka kata-kata Inggris itu biasa, karena you see, hope fully on the grace. We put our hope, everything, every single thing of our hope on the grace that will be brought to you at the revelation. Pada waktu, bukan pada saat kita mengagungkan sesuatu atau peristiwa yang buat kita punya benefit, harapan itu akan terjadi atau terpenuhi. Bukan pada pekerjaan yang lebih sukses atau kita ekspansi, harapan kita terpenuhi. Tapi pada pewahyuan Jesus, revelation of Jesus Christ. Ini adalah buat gua satu fondasi yang lebih kuat. Karena tanpa lu punya foundation dan punya terlibat dalam fondasi yang untuk harapan kita tercapai, itu kita akan lebih banyak kekecewaan. Oke. Next, di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi, fondasi kita adalah apa? Faith. Iman. Dari semua atau segala sesuatu yang kita harapkan. Hope. Jadi semua apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, itu adalah dasarnya iman. Atau bukan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di King James Version katakan, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Substance, kalau bicara Greek version, itu artinya apa? Itu artinya underlies. Underlies. Means mendasari. Ya. Dan next-nya adalah kita percaya bahwa jadinya istilah yang tepat. Next now. Bahwa faith is what underlies Christian hope. Iman di dalam Kristus mendasari segala pengharapan bagi umat percaya. Guys, ini adalah statement yang buat gue awesome banget. Iman kita di dalam Kristus bukan iman yang istilahnya iman sembarangan atau iman yang nekat, tapi kita punya dasar, punya suatu foundation yang kuat. Dan itu pasti pengharapan kita jadi aman. Cuma dari Yesus. Cuma dengan percaya Yesus. Kadang-kadang kita melihat ya, banyak kesaksian orang mengatakan bahwa, kok bisa ya, gue ada masalah, gue lagi COVID, gue lagi bangkrut, usaha gue nggak bisa jalan, gue mungkin keluarga gue hancur. Mereka bisa tetap tenang. They keep calm. Dan itu gue percaya orang-orang itu adalah orang-orang yang punya pengharapan dengan dasar yang kuat. Nah, satu statement yang gue mau sharing adalah, the deeper our faith is more difficult, it is for our hope to be overthrown. Semakin dalam iman kita di dalam Tuhan, semakin sulit untuk pengharapan kita diguncangkan. Guys, ini statement yang buat gue harus kita aminin, guys. Semakin dalam iman kita, semakin sulit pengharapan kita diguncangkan. Itu artinya kita punya fondasi yang benar-benar kuat. So, kesimpulannya adalah, guys, next, now. The object dari kita punya hope adalah Christ. Pusat dari semua pengharapan kita adalah dari Tuhan, dari Kristus. Tidak ada istilah lain, nggak ada lagi kata-kata lain atau siapapun itu nggak ada. Karena kenapa? Karena hope itu bukan wishful thinking. Pengharapan bukan hal-hal yang fana gitu.
Gue berharap bisa nggak kena COVID lah waktu gue kemanapun. Itu juga nggak mungkin sekarang. Gue berharap gue akan ekspansi 2-3 kali lipat. It's very hard. It's not a wishful thinking. Next. Hope is never thought about materialistic. Hope, next, is about eternal. Segala hal yang benar-benar kekal. Hope, we talk about our salvation, penyelamatan kita. Dan hope itu selalu certain and sure, selama lu punya fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Dan hope is about what the cross has done. Semua harapan kita, semua doa kita bersyukur guys, kita hidup di mana dunia ini, kita ini tidak hidup di mana kita tidak kenal Tuhan. Kita tidak hidup di mana zaman-zaman dulu orang-orang boro-boro tahu Tuhan Yesus. Mereka mencari cross. Tapi sekarang kita bersyukur, kita punya Tuhan, kita bisa berdoa kapan aja, kita bisa berharap ke Dia anytime, anywhere. Itu karena cross has done for us. Dan terpenting lagi adalah hope is a portion, part of our faith. Ya. So, kesimpulan dari ini semua adalah, next. Sebelumnya, sorry. Nggak muncul ya, sorry. Oke. Yang gue mau katakan adalah hope itu adalah faith with the continuous tense. Artinya hope itu adalah sesuatu, seperti kita dulu belajar bahasa Inggris, ada past, present, and continuous, ya, future tense. Hope itu ada sesuatu yang benar-benar terjadi terus-menerus, dan kita terus-menerus berharap dalam Tuhan. Oke, next. Thank you now. Oke, kita balik lagi mengenai Ibrani 6 ayat 19 ayat 20. Kita mau kupas lebih lanjut. We have this hope as an anchor. Anchor itu apa? Anchor itu adalah jangkar. Jangkar yang ada di dalam bagian suatu kapal atau vessel. Ya. Firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain. Behind the curtain, gue mau bahas di sini, itu mengenai tirai. Kalau bicara tirai, kita bicara mengenai bait Allah. Dalam bait Allah, itu ada 3 komponen. Itu ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Tapi yang menariknya adalah, where our foreigner Jesus has entered to our behalf, he has become a high priest forever, sebagai raja. Yesus sudah masuk dalam ruang maha kudus. Tirai terbelah 2. Dan kita tahu, zaman dahulu, sebelum kita masuk dalam ruang kudus, itu kita harus berkorban, memberikan korban di halaman. Setelah kita berkorban, kita dilayakkan, baru kita masuk ke ruang kudus. Ya kan? Dan masuk ke ruang maha kudus, di mana Tuhan berada di situ. So guys, ini salah satu ilustrasi-ilustrasi yang gue coba jabarin, bagaimana suatu proses, dari mulai kita punya iman, kita punya hope, dan sampai tujuannya adalah love. Gambaran ini benar-benar jelas, guys. Bangsa Israel keluar dari Mesir, daripada perbudakan, tujuan mereka kemana? Ke tanah perjanjian. Di sini, tanah perjanjian ini penuh susu dan madu. Dan itu lebih jelas bahwa itu ada tempat di mana itu jauh lebih baik. Kita orang-orang percaya, waktu kita keluar dari Mesir, tapi untuk ke tanah perjanjian itu ada proses. Kita masuk namanya lewati padang gurun. Proses itu sendiri. Untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Dulu kita semua ini adalah orang-orang berdosa. Tapi setelah kita bertobat, kita berproses mengenal Tuhan, sampai namanya kita ketemu namanya kekekalan. Ya. Selanjutnya, faith, hope, and love. Ilustrasi ini benar-benar buat gue tuh jadinya kebuka bahwa ini adalah suatu proses yang Tuhan mau kita tahu. Faith
itu adalah harga mati, guys. Iman yang sudah kita lihat di waktu Tuhan mati di kayu salib, itu jadi percaya. Kita jadi mengaku bahwa Tuhan itu jadi juru selamat kita. Waktu kita punya iman, kita keluar dari belenggu dosa, untuk menuju ke namanya tanda perjanjian atau love, kita tetap ada namanya perjalanan hidup, namanya proses. Proses itu adalah hope. Dan kita melihat ini sebagai gambaran faith itu sebagai kapalnya, hope itu adalah anchor, dan love is our final destination. So guys, ilustrasi ini buat gua terbuka lah ya. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat tujuan Tuhan mengalami hal dari A, B, C, maksudnya apa sih gitu loh. Ya, seperti tadi yang gue bilang, anchor atau jangkar di kapal. Pada waktu jangkar itu dilempar dari laut, masuk ke dalam laut, dia mesti cari sesuatu yang bisa menghold this anchor very strong. Dia cari batu yang benar-benar bisa hold. Nah, pada saat si anchor ini udah stuck pada satu batu, kapal itu belum tentu dia akan stop. Kapal itu dia akan ngombang-ngambing. Ya. Kena arus, kena ombak. Tapi at least kapal ini tidak lari dari jalurnya. Kapal ini tidak ke bawah arus. Kapal ini tidak ke bawah ombak. Itu adalah iman kita, dan itu adalah pengharapan kita. So guys, dari image ini kita mau belajar bahwa kita berharap pada Yesus. Kita hanya bisa menaruh jangkar yang tepat pada saat yang tepat, di tempat yang tepat. Kalau kita nggak imani dengan Yesus, kita akan taruh anchor itu yang salah. Kapal itu akan karam. Kapal itu akan ke bawah ombak. Kapal itu akan ke bawah angin. Gitu loh guys. Nah, pada saat anchor itu masuk ke dalam tempat yang tepat, which is Jesus as our hope for, kapal itu akan tetap kuat. Kapal itu akan tetap sama. Karena ada jangkar yang mengahan kita dan kuat. Itu adalah hidup kita, guys. Kita ada di dalam suatu kondisi yang dimana terombang-ambing, nggak jelas, dan kita nggak tahu sebenarnya harapan kita tuh apa sih, gitu. Kita nggak ngerti 2021 tuh mau jadi apa kita nanti. Setiap keadaan itu kita nggak bisa ngitung lagi, kita nggak bisa estimate lagi. There is no forecast yang bisa absolute sekarang. Tapi yang kita butuh sekarang adalah kita harus lebih kuat. Lewati badai dengan Yesus. Lewati badai dengan anchor yang tepat, tempat yang tepat, momen yang tepat. Kita memang sekarang cenderung menunggu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi at least kita punya dasar yang kuat. Kita menjadi orang yang tidak gampang jatuh, gampang terombang-ambing, gampang kena ombak. Dan gue bersyukur waktu kita masuk namanya iman atau perahu ini, jangkar ini tetap ada. That's why we call it hope as an anchor for our soul. So guys, setelah kita tahu semua, pertanyaannya adalah, how do we build our hope in God? Oke, Ton, gue udah ngerti deh penjelasan lu, gue udah ngerti gambaran lu. Gue udah tahu bagaimana Tuhan berproses dalam hidup gue. Pertanyaannya adalah sekarang, bagaimana kita bisa tahu hope kita itu akan improve? Bagaimana kita build our hope in God? Nah, itu yang terpenting, guys, supaya kita nggak misleading. Yang pertama adalah, next, build your hope by shifting your focus. Bangun harapan Anda dengan mengalihkan fokus Anda. Next, jadi ada satu kata-kata dari namanya Jerry Bridges, ini bagus banget, gue mau sharing. Jadi kata-kata ini dia bilang bahwa we must see our circumstances through God's love instead of as we are prone to do seeing God's love through our circumstances. Atau bahasa Indonesianya kita bisa bilang bahwa kita harus melihat keadaan kita melalui kasih Tuhan. Bukan dengan cenderung yang sering kita lakukan melihat kasih Tuhan
melalui keadaan kita. Karena kita seringkali melihat kasih Tuhan dari keadaan kita dibandingkan sebaliknya. Dan gue juga mau encourage lo orang guys untuk refocus lagi. Kondisi sekarang ini kalau kita nggak fokus, kita nih kekhawatiran kita punya worry itu akan lebih nguasain hidup kita dibanding kita fokus kepada Tuhan. Hari-hari ini benar-benar kalau kita nggak bersandar pada firman Tuhan, itu akan sangat berat. Nah, gue mau ajak lo orang juga untuk masuk dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini berbicara mengenai kehidupan kita, mengenai janjinya Tuhan kepada kita. Bagi kita semua supaya kita bisa punya harapan yang benar-benar kuat. Ya. Oke, satu ayat yang gue mau sharing, pertama adalah Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Gue yakin berapa banyak Yeremia 29 ayat 11 ini punya berkat yang luar biasa buat hidup kita guys. Karena janji Tuhan ini luar biasa. Ya, berikutnya di Roma 8 ayat 28. Kita tahu, we know, bahwa Allah turut bekerja dengan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu benar-benar janji Tuhan, guys. Dan berikutnya di Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Ini semua adalah janji Tuhan. Kita percaya, kita hidupi firman Tuhan ini kepada Yesus. Taruh kita punya kekhawatiran, taruh semua kita punya ketakutan. Dan gue percaya guys, kita akan lebih kuat. So, apa fokus kalian sekarang? Ya. Kedua, next now. Build your hope by true consistent prayer. Bangun harapan Anda dengan melalui doa yang konsisten. Bahkan ada bahasa Inggris yang mengatakan, next. Gue suka banget kata-kata ini ya. So, our prayers may be awkward. Our attempts may be feeble. But since the power of the prayer is in the one who hears it and not in the one who says it, our prayer do make a difference. Amen. Doa kita mungkin terasa canggung. Usaha kita mungkin lemah, guys. Tapi karena kekuatan doa ada di orang yang mendengarkan dan bukan orang yang mengucapkan, doa kita benar-benar membuat perbedaan. Ya, doa kita benar-benar membuat perbedaan. Doa itu powerful. Sampai dari dulu, sekarang, dan selamanya. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tetaplah berdoa. Keep praying. Ya. There is 4 reasons kenapa kita harus berdoa. Kita harus keep praying. Itu ada 4 alasan. Oke, thank you. Pertama, prayer menguatkan kita di saat kita lemah. Prayer strengthens us in time of weakness. Kita jadi lemah, kita waktu lemah, jangan terlalu ngandarin diri kita sendiri. Jangan gegabah. Berlutut, use your need and pray. Kedua, doa itu kasih arahan. Prayer provide direction. Kita cari Tuhan, kita cari suara Dia, kita cari dimanapun. Semoga kita dapat wahyuan dari Roh Kudus supaya kita bisa mau bicara sama Tuhan. Ketiga, prayer produce peace and reduce worry, anxiety. Berdoa itu buat kita kasih damai. Buat kita, doa itu juga memberikan suatu rasa aman. Dan kita nggak worry. Ya, terakhir, prayer build our confidence and conviction.
doa itu meningkatkan kita punya percaya diri dan juga conviction kita. Jadi ini adalah doa yang menurut gua alasan-alasan yang kita harus kuat, guys. Dan kita harus benar-benar put our prayer life more constant, lebih persistent. Karena it's the only way we got back our strength. Gue nggak bisa bayangin kalau ada orang punya masalah, dan lu akhirnya nggak berdoa, dan lu merasa bilang nggak bisa berdoa. Ya, banyak orang seperti itu. Tapi sebenarnya doa itu dimulai dari hati. Bukan dari kata-kata yang manis, bukan dari kata-kata yang luar biasa. No, Tuhan itu lihat hati kita. Tuhan itu mau dengar hati kita, bukan mau dengar kata-kata manis kita. So guys, start your prayer now. Because this is the only strength and this is the only way you have the strength from God. Okay, next. Thank you now. Build your hope with the accountability and support. Jadi bangun harapan Anda dengan tanggung jawab dan dukungan. Di sini menarik banget, ada lagi namanya quote dari René Schwab. Next. So, our weakness are the things that keep us connected because they are what we have in common. Atau Indonesianya bilang, kelemahan kita yang membuat kita tetap terhubung. Karena itulah yang kita miliki bersama. So guys, these are community. These are, we say, a family beyond family. Kita ini di sini nggak ada orang yang lebih baik. Kita di sini nggak ada orang yang lebih hebat. Semuanya sama. Semua punya kelemahan, semua punya weakness. Semua nggak ada yang sempurna di sini. Tapi justru karena kelemahan itu, kita bisa saling share, saling berbagi, saling cerita. Cerita punya inspirasi, 1, 2, 3. Itu jadi kekuatan buat kita semua. Community itu jadi powerful. Karena kita bisa share whatever. Jadi inspirasi buat sesama. That's the community yang Tuhan mau, menurut gua. So, guys, hari-hari ini kita butuh namanya community. Next. Dan gue mau katakan pada lo orang semua adalah, don't underestimate the power of Christian community. Jangan pernah sendirian. It's a very strong, vibrant community will not only build its members, but provide support in times of pain and sorrow. Karena kalau kita sendiri, seringkali itu iblis datang. Manipulasi kita punya pikiran, manipulasi kita punya hati, dan bahkan kita jadi binasa. Ya, kita juga mesti belajar dari Tuhan Yesus. Yesus aja pelayanan nggak sendirian. Dia punya 12 murid yang mendukung dia. Gitu. So guys, jangan meremehkan suatu kekuatan komunitas Kristen. Karena pada saat komunitas itu kuat dan bersemangat, tidak hanya memperkuat anggotanya, tapi juga berikan suatu support, dukungan pada mereka saat dalam kesakitan dan kesedihan. Gue percaya dari hal-hal ini yang gue bisa bilang bahwa seperti Fuse atau sel apapun yang kalian ikut, itu akan jadi suatu kekuatan buat kita, bukan jadi burden. Bukan jadi masalah, tapi more than that, Tuhan mau ini akan jadi kekuatan buat kita. Banyak di luar sana, guys, orang-orang nggak punya komunitas. Banyak di luar sana orang-orang nggak punya teman. Nggak punya orang yang bisa diajak ngomong. Banyak mereka tuh keep their problems alone. And then all of a sudden kita dengar, ya, suicide mungkin, cerai mungkin, atau gimana. So, buat gua is very important nowadays apalagi to have the community. So as a ending, gua mau conclusion bahwa hope is the anchor of our soul. Caranya adalah, as a summarize, build your hope by shifting your focus. Kembali kepada Tuhan. Balik lagi. Jangan cari yang lain. Don't materialistic. Itu adalah sementara. By shifting your focus kepada Tuhan, lu punya strong foundation. In every season, lu akan strong. Lu nggak akan ke bawah arus.
Build your hope through consistent prayer. Doa adalah kekuatan kita. Everywhere, every time. Yang terpenting adalah build your hope with the accountability and support. Be one of the community. Be connected. Don't be alone. Karena Tuhan juga nggak mau lo orang sendirian. Waktu you ada di community, support. Be involved. Dan lo akan jadi berkat buat semua orang. Oke, guys, buat gue itu yang bisa gue sharingin. Semoga sharing gue bisa jadi inspirasi, boleh jadi reminder juga. Dan ini semua gue buat juga untuk gue juga. Sebagai person yang berharap sama Tuhan selalu. Thank you, guys.